Ingat, kids mind. Ya, kerja di mana ibu? Nah itu loh teman-teman, kerja di mana? Pertanyaannya ingat ya tadi, siap ditolak. Ya harus ada. Ojo kon menang-mentang nyopo wong model kok ini malah ditolak. Wis kakaknya aku nyopo. Nek kepada uang wis gak iso, gak gelem nyopo maneh. Ingat harus ditebengi, ditolak. Bener gak ya? Dan ditebengi gini loh. Yang penting aku luas ngomong, yang penting aku luas ngomong. Karena itu yang menjadikan aku bisa. Gitu ya. Nah, jadi ketika ngomong, oh saya kerja di sini mbak, ini, wah keren ya, ibu sudah berapa lama kerja? Pokoknya gak boleh titik sampai mau ikut pas mau ngarepe ATM persis. Kan antri, ya tau? Antri oh situ buyar ngomong mana? Nanti begitu nyedak atau situs, kayak saya ngomong saya. Tapi langsung. Ibu, boleh nggak minta kontaknya? Luar biasa loh ibu ini keren, saya menjadi waduh apapun yang omongnya tuh kuona ya teman-teman. Ya kan? Boleh ya tambah kontak. Oh ya boleh mbak gitu. Apa yang terjadi teman-teman? Besoknya, nah itu follow up. Ngerti ya? Ojo prospek ketemu orang, gagalnya agent adalah orang yang tidak follow up. Besoknya saya follow up, nggak pakai lama, jangan pakai lama teman-teman. Besoknya langsung saya follow up, Bu masih ingat nggak dengan saya yang di ATM? Oh iya Mbak, gini. Nah sudah jalin hubungan. Oh ibu seneng ya saya dikasih kontaknya ibu gini. Satu dulu. Besok follow up lagi. Nah nggak ketara teman-teman, iya kan nggak ketara gitu. Terus kemudian baru yang ketiga saya masuk closing premi 750 teman-teman. Itu loh. Karena apa? Ketika Anda tahu, Anda sudah jam terbang, Anda sudah biasa, maka Anda akan tahu masuk ke posisi yang di mana itu pasti Anda bisa. Karena apa? Ini loh. Jadi, ditolak orang kayak gini ini harus positif. Yang pertama, awe dhewe iki apa nih sing kurang? Bener gak? Kok ditolak terus 291? Bener gak? Yang pertama, jadi kita harus upgrade skill dong, bener gak? Yang kedua, bisa jadi oh kayaknya Tuhan mau menghebatkan aku deh. Bener gak teman-teman? Makanya aku harus ketemu dengan 291 orang. Karena saya akan berhadapan dengan orang yang high. Bener gak teman-teman? Makanya cuek paku dilatih dulu sama ya, jadi mulutku ini dilatih dulu sama Tuhan. Sama 291. Tak kayaknya Tuhan mau punya rencana. Bener gak? Itu kalau kita positif, betul? Kalau kamu negatif, selesai referensi gagal, kanvasnya gagal, prospek keluarga gagal, prospek teman gagal. Ya kan? Ada dua teman-teman. Anda bisa cross check bahwa Tuhan itu adalah. Yang kedua, rasanya konsletnya di teman-teman deh. Ya. Karena yang Anda tawarkan itu, yang Anda ngomongkan itu biasa terus, sama. Ngomong sama A beda, ngomong sama A sama, ngomong sama B sama, ngomong sama C sama. Harus beda teman-teman. Kalau sama nggak bisa. Contoh, yang sini saya ngomong sama pakai jalur Pak Ali, betul nggak? Pak Ali, hafal. Sama ini Pak Ali lagi, sama ini Pak Ali lagi. Loh, kapan pinternya nek koyo ngono, bener gak? Harus beda. Hari ini saya ngomong sama ini sama Pak Ali. Yang sini saya nggak mungkin Pak Ali yang ngomong, Mbak. Jika saya mau titip uang 1 juta sama JJ, bulan kedua 1 juta lagi, bulan ketiga 1 juta lagi, bulan keempat sama 5, 6, 7, 8 1 juta. Kira-kira semuanya berapa J? Sampai 8 juta ya J, bener ya J? Kalau misalnya terjadi sesuatu terhadap saya, misalnya katakanlah jantung, kena stroke, C, bisa nggak? Saya minta secara gratis, bukan merupakan suatu pinjaman, 1 MJ. Boleh nggak C? Nggak boleh. Ini saking ngomong nggak boleh karena izin asuransi. Bener nggak? Coba kalau bukan izin asuransi, gondolmu. Bener nggak? Karena dia izin asuransi ngomong kayak gini, gila lu. Uang lu 8 juta, aku mau kasih kamu 1 M. Enggak bener aja, bener gak? Tapi ketika orang itu menghadapi kayak gitu, bener Pak, saya setuju. Pertanyaannya, kalau ada orang yang seperti itu dan mau kasih Bapak 1 miliar, kira-kira Bapak mau gak? Ya mau,
Ya apa itu caranya? Closing. Benar nggak teman-teman? Yang ketiga, Pak, hari ini ibu sudah kerja, sudah mendapatkan pekerjaan income yang sangat luar biasa. Maaf ini Pak, bisa nggak terjadi resiko income kita putus? Beda ya? Nah, Pak, boleh tahu nggak income yang putus itu karena apa? Biarkan dia jawab, itu namanya konsul. Benar ya? Biarkan dia menjawab, karena apa Pak? Biarkan dia jawab. Ya karena itu Mbak, kamu tahu dia jawabnya apa? Pensiun lah Mbak, gitu. Tapi setuju nggak kalau pensiun itu income kita berhenti? Iya. Setuju. Mumpung dia ngomong pensiun, alhamdulillah Kak angel-angel. Setuju Mbak? Saya mau gitu. Setuju Mbak, kalau karena pensiun, pertanyaannya ada dua hal Pak selain pensiun. Kalau pensiun mah, kalau selama Bapak sehat, maaf kata nih Pak, kata tetangga, habis pensiun dia bisa buka pentol, Pak becak. Iya, sampai seperti itu, bener gak Pak? Karena sehat Pak. Karena sehat, setuju ya Pak ya. Buka toko, buka ini, karena sehat. Berarti income-nya bukan income pensiun itu bukan tidak bisa dikatakan income berhenti. Setuju ya Pak ya? Biarkan dia ngomong. Setuju ya Pak? Setuju. Nah, ini loh Pak yang benar. Nah, ketika terjadi stroke, jangan ngomong jantung sih sok ngangkat barang. Walaupun melakukan ke toko naik segede-gede. Benar ya? Jadi kalau ngomong visualisasi ke sini, ngomongnya stroke, dia supaya bisa membayangkan stroke di ranjang gak bergerak, mana bisa income terjadi. Benar gak teman-teman? Dia harus memvisualisasikan seperti itu. Ketika terjadi stroke, maka di mana benar-benar Bapak? Apakah ada orang yang menggaranti income Bapak? Bapak itu di BPJS kan, padahal aku karo ngelak asuransi. Tapi ngomong gorong tak cekat, aku ngomong ngono. Ngelihat Bapak itu BPJS kan? Iya. Kok tahu saya ikut BPJS? Iya, saya tahu. Tapi yang lebih penting Pak adalah tentang tadi Pak, garanti income. Karena apa? Ini masalah tentang biaya hidup Pak, bukan masalah sakitnya nih bayarin biaya hidup. Akhirnya apa teman-teman? Oh gitu ya, bla 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 bla. Ngerti dia teman-teman. Coba Pak bikinkan proposal. Ngerti ya teman-teman? Beda semua teman-teman. Nah itu yang saya maksud ketika Anda ngomongnya beda-beda. Gak iso kayak gini omonganku ya apa ya beda mana? Gak iso kayak gini ya apa ya beda lagi. Jangan salah, stoknya Prudential ribuan kayak gitu. Tergantung Anda, bener gak? Soalnya kalau ditolak orang, ya cuma gitu-gitu aja masalahnya, bener gak teman-teman? Ya paling cuma gak ada uang, banyak cicilan, terus apa lagi? Apa lagi teman-teman? Gak suka asuransi, dapat dari kantor. Percaya sama saya, itu sudah biasa. Berarti kan kurang lebihnya sama teman-teman. Benar nggak teman-teman? Ya. Nah, disitulah teman-teman akhirnya saya memulai selling. Setelah saya catat itu tadi, langsung saya praktekkan tiap hari. Ingat mindsetnya itu sudah harus teman-teman ya. Nah, teman-teman harus yang lebih kreatif atau yang lebih agresif dengan leader Anda. Jangan leader Anda yang agresif dengan Anda. Jadi Anda sering telepon, Anda sering konsul tiap hari. Pak, saya ini tadi ketemu sama orang kayak gini-gini. Itu kayak apa ya gini-gini. Itu harus teman-teman. Jujur ya, seorang leader kalau agentnya tidak pernah telepon, tidak pernah ini, kamu nggak percaya ya, leader ini ya punya hati bro. Langsung mikir, iki antara kerja apa di omah, iki antara repot atau ya apa. Tiap hari nggak pernah konsul. Berarti kira-kira yang ini kan antara dia kerjakan atau tidak, bener nggak teman-teman? Ingat loh tadi, Dekpro cuma 3 jam, 1 kali 24 jam milih Anda. Di Pro cuma kasih waktu 3 jam, masa sih 3 jam Anda tiap hari nggak bisa teman-teman? Anda 3 jam, Anda prospek, Anda reselling, Anda kepingin bagaimana tanya dengan leader Anda, pasti bisa. Saya kalau tim saya nggak ada yang telepon saya tiap hari, ya toh, wah ini pasti gak kerja. Langsung saya seperti itu, pasti gak kerja. Padahal belum tentu, bener gak teman-teman? Tapi mindsetnya, bis gak kerja. Antara ada di
ketemu orang itu antara dia bingung, gak bingung diledewe maksudnya. Jadi gak dicurhatin ke leader, ya toh? Jadi gak ngerti, antara ngerti, gak ngerti, ya harus diterima. Itu gak bisa teman-teman. Anda kalau mau upgrade skill Anda mau lebih pintar, itu tiap hari harus Anda konsul. Percaya sama saya, konsul sama leader itu gak pakai lama. Mungkin sekitar 2 bulan, 3 bulan ya, sebagai awal ya, sebagai basic ya. Mungkin 2 bulan, 3 bulan Anda tidak perlu konsultasi leader, itu sudah leader tahu, wah bisnis melaku diri. Ngerti gak teman-teman? Tapi leader ini tahu, iki closing kapan, lagu gak jelas, gak pernah konsul leader. Nah, jadi dari situ kita mau mengarahkan ke teman-teman gitu loh. Ya. Yang kedua teman-teman, Anda harus percaya diri. Ya. Yang Anda jual ini adalah teman-teman ya, sebuah jaminan. Setuju ya teman-teman? Nah, nih saya sedikit sharing tentang bukan pemahaman ya. Ini cara saya. Kembali lagi, ini cara saya. Leader Anda yang paling hebat ya. Saya cuma sharing tentang saya kalau prospek dengan kayak seperti ini, nasabah saya ini lebih paham. Ya. Saya bilang, Pak, ada 3 wadah. Ya. Yang pertama adalah tabungan. Yang kedua adalah investasi. Yang ketiga adalah ya nggak ngantuk. Ya, asuransi. Oke? 3 wadah ini harus diketahui Pak. Yang parahnya Pak, di luar sana orang beli asuransi taunya wadah ini Pak. Salah, akhirnya banyak orang yang kecewa karena dia taunya wadahnya ini Pak. Ketika saya gini kan, dia melihat tangan saya loh teman-teman. Ya, terus maksudnya gimana? Makanya saya ceritakan Pak. Ya, ada 3 wadah. Yang pertama adalah tabungan. Tabungan ini, setuju ya Pak? Hari ini uang 100 saya taruh tabungan BCA taruh 1 juta katakanlah, benar ya? Anda dapat bunga 1.100.000. Berarti untuk menciptakan 1 juta jadi 1.100.000, Anda di sini. Betul? Nah, yang kedua adalah investasi. Investasi ini beda, Pak. Investasi ini boleh ya, Pak, saya bantu ya. Setuju ya, Pak, kalau rumah itu investasi? Setuju. Setuju ya, Pak, kalau deposito itu adalah juga investasi? Setuju ya, Pak, kalau punya saham itu namanya investasi? Setuju ya, Pak, kalau punya emas itu juga investasi? Setuju ya, Pak? Nah, Pak, sifatnya ini, Pak, wadah yang ini itu bisa naik, bisa turun. Harus pakai body, bisa naik, bisa turun. Kira-kira pokoknya kepalanya orang itu berarti orang itu nyambung sama kita. Ya, yang pertama adalah wadah tabungan flat, Pak. Kalau Anda ingin menciptakan 1 juta jadi 1.100.000, Bapak tabung di sini. Tapi kalau Bapak ini investasi rumah ini, jadi sifatnya ini bisa naik, bisa turun. Contoh Pak, rumah. Hari ini saya punya rumah 1 miliar. 5 tahun ke depan saya jual 5 miliar. Naik nggak? Naik. Tadi yang saya bilang itu loh Pak, berarti bisa naik. Bisa turun nggak? Nggak bisa. Kata siapa nggak bisa, Pak? Kalau saya beli 1 rumah seharga 1 miliarnya di Lapindo, benar nggak? Saya waktu beli 1 miliar langsung ada Lapindo. Ketika saya jual mati laku petang atus saya lulus kamsia Tuhan. Benar nggak? Karena harganya pasti anjlok teman-teman. Betul nggak? Yang kedua, rumah bisa harganya turun karena kita off the kepepet. Benar nggak? Ketika kita butuh biaya nih, kepepet. Katakanlah Anda tidak punya polis asuransi, benar nggak? Tapi biaya terus meningkat, rumah dijual, belinya 1 miliar. Yang penting nyawa anak saya hidup. Yang penting ini dijual 800, diambil nggak ini nyawa turun kan? Nah, jadi investasi sifatnya naik turun.
Hari ini emas Anda beli dengan harga 10 juta berapa gram? Naik lagi bisa nggak emas lagi turun? Bisa. Jadi wadah ini adalah bisa naik, bisa turun. Nah, saya cerita dengan ini Pak. Ini yang luar biasa Pak. Ini Pak, ini Pak, orang ini saking luar biasanya, ya. Orang ini namanya malaikat tanpa sayap. Pak, asuransi ini adalah sebuah jaminan. Ya. Jaminan, Pak. Jadi, kita di asuransi ini sejujurnya bukan menabung, tapi membeli sebuah jaminan. Jaminan itu Pak, kurang lebihnya orang hidup 3 resiko itu. Yang pertama adalah jaminan jiwa, ya. Yang kedua adalah kesehatan, yang ketiga adalah kritis. Udah Pak, 3 ini loh Pak, jaminan. Oke ya teman-teman. Nah, Bapak 1 juta bisa jadi 1 miliar, itu ini Pak. Betul? Nah kalau premi 1 juta terus dia meninggal, betul 1 miliar apakah 1 juta jadi 1 M? Benar? Kalau dia 1 juta jadi 1 juta 100 di sini Pak. Stanley tolong. Bapak tambahin. Bisa tak Stanley? Gak bisa. Ini belakang dikendori sih, terus kencengin lagi. Meeting ya teman-teman. Iya bener ya? Oke, saya ulangi teman-teman. Kalau 1 juta jadi 1 juta 100, Bapak nabungnya di tabungan ini aja Pak, jangan di asuransi. Tapi kalau 1 juta jadi 1 miliar, ini asuransi, bener nggak teman-teman? Pak, ini membeli sebuah jaminan loh Pak. Lihat nih Pak, jiwa itu berbentuk UP, uang pertanggungan. Ketika ngomong uang pertanggungan, tangannya dimangkok nongin. Uang pertanggungan. Jadi bayangannya gede, uang pertanggungan. Ngerti ya? Ini memberikan UP, ya. Terus yang kedua, jaminan Pak. Jadi ketika katakanlah nih Pak, nabung 3 kali nih Pak, 3 kali ya dengan 1 juta misalnya. Di usia 3 bulan kecelakaan, keluar loh Pak 1 miliarnya. Ngerti ya teman-teman? Karena apa? Jaminan. Asuransi adalah jaminan. Setuju ya teman-teman? Supaya dia keblok dengan duit nilai tunai itu loh teman-teman. Karena dia harus tahu yang dia beli adalah sebuah jaminan. Setuju ya? Oke. Yang kedua adalah kesehatan. Dia tidak berbentuk UP Pak. Dia tidak berbentuk UP. Jadi kalau jiwa ini Pak dia berbentuk UP, itu syaratnya meninggal. Jadi misalnya Pak Ali keluar uang pertanggungannya, syaratnya harus meninggal. Kalau dia matanya belum menutup rapat, masih gede-gede, nggak keluar dia Pak. Jadi dia meninggal ini pasti, ya, gak usah ngomong Anda ini hanya Anda sebagai agent, ya. Jadi misalnya motornya si kedip-kedipnya nyetok, ya toh, tutup orang bantal, mati deh. Ngerti ya? Jaminannya keluar, ya. Yang kedua adalah kesehatan. Ini tidak berbentuk UP Pak, tapi syaratnya harus opnam. Dia tidak berbentuk karena apa? Opnam, habis 6 juta dibayar, benar nggak? Opnam lagi habis 30 dibayar, benar nggak? Ini yang saya maksud jaminan. Kata Prudential, kamu hobi masuk rumah sakit, jaminannya saya cover. Setuju? Kalau hobi meninggal cukup sekali. Benar ya? Kata Prudential, kalau hobi masuk keluar masuk rumah sakit, jaminan saya, kamu saya cover. Jaminan Pak. Oke, yang ketiga adalah berbentuk UP. Ketika UP, tangannya gimana? Dia tervisualisasi ini duit gede Pak. Ojo gini toh. Ini mek duit. Tapi nek ini gede enggak? Benar ya? Itu namanya hypnoselling. Ya, jadi ketika ngomong kredit, ini keluar Pak uang pertanggungannya.
ketika di proposalnya itu dia punya 5 ini Pak proposalnya, ikut asuransi AA dengan produk itu kan berbentuk UP semua nih Pak, UP ini, UP yang ini, UP yang ini. Ketika Pak Ali terjadi risiko kritis, dia kayak remote control Pak. Kata Prudential, minta nomor rekening, minta nomor rekening. Jadi ngomongnya nggak ini, jadi nyantai tapi kena teman-teman. Jadi kalau ini cairnya di ahli waris, kalau ini cairnya di rumah sakit, kalau ini cairnya di rekening pribadi Pak. Makanya Prudential ketika terjadi itu jaminannya uang pertanggungan keluar, Prudential selalu bilang minta nomor rekening, minta nomor rekening. Biar dia tahu kalau itu uang masuk ke rekening bro, bener gak? Ngerti ya teman-teman? Nah ini yang saya maksud Pak, Bapak adalah membeli sebuah jaminan. Pertanyaannya, yang menjadi uangnya Bapak, preminya Bapak ini suami istrinya ya, asuransi ini bukan dengan ini. Jadi preminya ini, asuransinya dengan ini. Ngerti ya teman-teman? Jadi uangnya Bapak bisa naik, bisa turun. Karena suami istrinya sama investasi. Mana ada hari ini agent ketika tahu proposalnya nih ya, nilai tunainya Bapak di 10 tahun pasti keluar uangnya segini. Yang jelas itu bukan agent dari SB12, SB10, SB17, SB30, agent lain, agent tonggo. Benar ya? Kan Anda dididik. Jadi itu nggak bisa seperti itu Bapak. Jadi dananya nasabah ini adalah investasi dengan asuransi. Makanya opo lek nasabah jaluk duit pancet, bener gak? Tahun ke-10 duitku kok berubah. Loh, apa namanya? Kok karek sedikit, ngerti gak? Ada gak nasabah sing ngomong kayak gitu? Di tahun 10 uangku ancur gini. Sangka no nabung. Bener gak? Gak ero lek dhek tuku jaminan iku mau. Bener? Jaminan sing dituku mbek duit sing ditabung wakean sing di jaminan. Bener? Hari ini kalau ada yang tahu ketika proposalnya nasabah uang yang dikeluarkan dengan jaminan lebih gede daripada daripada uang yang ditabung, bawa sih pasti salah. Ngerti ya teman-teman? Pasti lebih gede teman-teman. Mbok ping mau sampai ping piro itu pasti lebih gede. Karena apa? Kalau orang itu mau, berarti orang itu mau resiko, mau mengeluarkan uang kecil. Jadi dia tuh berani resiko uang kecil, tapi dia menolak kebalik ya, resiko uang besar gitu loh. Dia lebih mending milih resiko besar, makanya dia nggak mau, maksudnya nggak bisa melirik ini. Ngerti ya teman-teman? Nah, jadi yang dibeli kita adalah apa teman-teman? Jaminan. Ini kalau nggak dikeluarkan nggak bisa loh, asalkan sesuai SOP, betul ya? Ini juga nggak bisa loh nggak dikeluarkan, asalkan sesuai SOP.